mewujudkan sisi keramahan kita di situ sebenarnya. Misal dengan bantuan teman-teman, dosen, dan seterusnya, saya dapat mencapai ini gitu. Atas bimbingan dosen pembimbing saya dapat mendapatkan LOA dari universitas-universitas ini, dan seterusnya. Nah, ini juga menurut saya, begitulah cara humble itu yang juga bisa terejawantahkan, tidak hanya daripada intonasi, diksi, yang kita pilih, tetapi juga dari substansi yang kita sampaikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya highlight dari 3 tadi, Dede. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya dari Kak Yeni dipersilahkan untuk memberikan Ya, jawabannya ya. iya, oke. Saya izin sedikit menambahkan mungkin ya nomor 1 sama 2 kayaknya udah dijawab dengan padat juga ya. 3 juga sebetulnya oleh Mas Dika. Saya sedikit menambahkan tadi nomor 3 terkait humble. Sedikit tips juga, perhatikan juga momentum sebetulnya ketika ada pertanyaan. Misal ditanyanya apa yang orang-orang kantor kamu katakan tentang kamu. Nah, itu momentum yang cukup baik untuk memamerkan tanda kutip gitu ya, untuk bercerita tentang prestasi kita. Tapi misal kalau ketika ditanya hal lain gitu ya, tapi tiba-tiba kita bicara, iya, saya menang, saya juara A, B, C, saya dapat penghargaan A, B, C, titik gitu. Itu akan beda gitu kesannya. Jadi perhatikan momentum dari pertanyaan yang diberikan. Ketika pertanyaan yang diberikan itu pas untuk kita menceritakan tentang performa kita, berarti di titik itulah kita sampaikan. Dan jangan lupa, misal ketika kita bilang, oh ya, saya dapat penghargaan ini di kantor, itu di kantor, ceritakan prosesnya, dan ceritakan juga dampaknya gitu. Tadi selain berterima kasih karena ada dukungan dan segala macam, prosesnya apa, dampaknya apa. Jangan sampai kesannya cuma jualan tanda kutip, iya, saya punya 10 piala nih gitu. Saya punya berapa sertifikat penghargaan, enggak gitu. Tapi ketika kita menyampaikan, oh ya di masa itu ada sedikit kesulitan dan sebagainya, namun saya berhasil membimbing tim saya dan akhirnya pekerjaan kami bisa selesai tepat waktu walaupun itu sangat mepet dan saya mendapatkan penghargaan terkait dengan hal tersebut gitu atau hal-hal lain. Jadi perhatikan momentum dan cara penyampaian serta impact-nya. Sekian Mas Dede. Oke, thank you Kak Yeni. Jadi intinya tahu the proses ya teman-teman. Jadi jangan hanya bercerita tentang capaiannya, tetapi juga proses menuju capaian itu juga perlu teman-teman untuk highlight ketika nanti akan masuk ke momentum-momentum pertanyaan yang kaitannya dengan performanya teman-teman seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu dari Mas Alif. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi, Mas? Dari 3 pertanyaan ya, Mas, bukan menambah pertanyaan ya. Dari Mas Alif gimana? Sudah cukup? Sudah cukup, insya Allah. Makasih banyak, Mas Dede, Mas Sudah. Andi. Ya, nih. Ya, siap. Terima kasih ya, Mas Alif. Ya, sukses juga ya untuk seleksinya. Baik, kita langsung masuk saja ke penanya kedua. Waktu masih ada beberapa menit ya, masih cukup panjang. Tapi kami mohon untuk pertanyaannya mungkin bisa lebih ringkas ya, karena kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk juga memberikan pertanyaannya. Silahkan kepada Mas Nazar, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Dede. Izin Kak Yeni sama Kak Andika izin bertanya. Sebelumnya izinkan saya Nazar Angkuloh, Kak, daftar daerah afirmasi, jalur afirmasi, dan insya Allah akan melanjutkan doktoral di dalam negeri. Pertanyaan pertama Kak terkait dengan kira-kira memungkinkan nggak sih Kak untuk pertanyaan jenjang S3 gitu? Apakah memang lebih mayoritasnya kepada bagian riset kita atau memang seperti apa kira-kira yang mayoritasnya untuk pengalaman Kak Andika atau misalnya? Kemudian yang kedua, secara etika baik nggak sih Kak, misalnya kita nih yang memang masih notabene-nya itu masih belum lancar atau kurang pede ketika misalnya nanti di tengah wawancara itu ataupun pertama wawancara itu kita ditanya menggunakan bahasa Inggris, apakah boleh kita meminta keringanan pada si panelis gitu untuk melakukan wawancara menggunakan bahasa Indonesia, atau apakah itu etis gitu. Kemudian yang terakhir Kak, masalah isu strategis tadi mungkin disampaikan sama Kak Andika sama Kak Yeni, itu apakah isu strategis itu memang relevan dengan bidang studi kita, dan apakah walaupun itu relevan nanti, apakah memang itu sebuah kebijakan pemerintah yang memang pro, atau memang isu strategis tapi yang menjadi problematika yang ada di Indonesia, ada yang pro, ada yang kontra. Begitu Kak, terima kasih Kak. Halo, Siap, terima Dede. kasih Kak Nazar, dokter ya, Kak Nazar ya. Ini Dede yang error atau saya ya?
Mbak Iya, Yeni? Kak Jadi Dede Kayaknya, kayaknya Kak Andika. Mas Dede kayaknya. Oke, silakan Mbak Yeni dulu deh jawab. Oke, Biarin aja. kalau gitu saya izin menjawab ya, nanti minta tolong Mas Dika juga untuk melengkapi kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, tadi ya, terima kasih pertanyaannya Mas Nazar, salam kenal. Tadi untuk S3 ya. Iya, karena S3 itu biasanya berbasis riset dan pasti kita dimintakan proposal penelitian dan sebagainya. Jadi pertanyaan untuk S3 itu pasti akan lebih banyaknya di risetnya gitu. Tapi saya disclaimer dulu, di sini saya S2, namun memang saya pernah membimbing menti-menti yang S3 juga gitu dan mereka lolos gitu di beasiswa lain juga. Jadi ini sebatas yang saya tahu, pertanyaannya memang akan lebih berbobot ke riset gitu. Sejauh mana sebetulnya proposalnya itu tuh visible gitu. Kadang ditanya, kamu akan pakai metode apa? Atau misalnya, kenapa kamu pilih isu ini? Kenapa nggak isu yang lain gitu? Dan nanti setelah lulus kamu ngapain gitu. Tapi tentang risetnya bahkan bisa ditanya juga mau ngambil data dari mana, komponennya apa aja, apa yang membuat minat kamu itu ke situ gitu. Jadi pasti untuk S3 pertanyaannya akan cenderung berbeda dengan yang S2 gitu. Karena S3 isinya riset, riset, dan riset kebanyakan. Walaupun dalam skema lain ada misal S3 yang ada apa ditentukan gitu ya dari dosen dan sebagainya, itu another story gitu. Tapi mayoritas seperti itu dari sepengalaman saya. Dan untuk poin nomor 2 ya, belum pede bahasa Inggris gitu, apakah boleh minta keringanan? Ini tergantung ya. Kalau misalnya negara tujuannya adalah luar negeri gitu ya, di mana sebetulnya di requirement-nya juga sudah harus melampirkan gitu ya skor TOEFL atau IELTS atau apapun itu terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi negara tujuan juga udah ada dokumen bahasa Inggris. Saya sangat encourage untuk persiapan bahasa Inggris, kalau perlu latihan speaking gitu ya untuk interview. Sebisa mungkin kita usahakan menyampaikan bahasa Inggris, mungkin nggak perfect tapi at least audiens itu bisa nangkep gitu. Kita tuh mau ngomong apa gitu. Jadi minimal bisa merangkai, terserah maksudnya untuk step awal ya basic English-nya gitu. Walaupun grammarnya masih salah-salah, tensesnya masih salah-salah, at least coba gitu, coba disampaikan, coba rangkai kata gitu. Itu menunjukkan effort kita daripada di awal langsung bilang, izin apakah saya boleh menjawab bahasa Indonesia gitu. Tapi andaikan mepet banget, udah ngeblank, udah nggak tahu mau ngomong apa, ya mungkin itu jurus terakhir. Tapi saya tidak sarankan. Kalau saya dalam posisi tersebut, saya mendingan les private speaking gitu, atau saya dengerin YouTube gitu, dengerin apa bahasa Inggris, saya usahakan semaksimal mungkin karena itu tujuannya luar negeri. Kalau dalam negeri sebetulnya itu ceritanya berbeda ya, walaupun tetap membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, tapi tuntutan untuk bisa berbahasa Inggris itu akan lebih dituntut ke yang mau ke luar negeri seperti itu. Jadi semangat, dan tadi salah satu caranya adalah latihan. Di sini gitu ya, ada menti saya yang join juga di sini. Saya sangat bangga gitu ya, menti saya ini ada yang awal tuh terbata-bata gitu, bahkan keluar satu kata, dua kata gitu ya, bahasa Inggrisnya tuh terbata-bata waktu simulasi pertama. Tapi ketika kita udah simulasi ketiga, keempat, saya sangat terharu ya melihat menti saya yang dia bisa menyampaikan gitu apa yang dia mau gitu. Karena saya pun tidak membuat standar seperti oke gitu, apa grammar kamu harus perfect gitu, kamu tensesnya harus benar ketika bilang past, present, future gitu. Saya nggak menuntut seperti itu. At least interviewer bisa menangkap apa yang mau kita sampaikan. Dan bentuk perbandingannya adalah misal kita punya jawaban bahasa Indonesia dan ketika itu kita ditranslate ke bahasa Inggris, berapa sih makna yang turun dari versi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu. Usahakan itu tidak terlalu turun gitu. Usahakan misal 70%-nya atau 60%-nya masih bisa kita ungkapkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kuncinya latihan, jangan nyerah, semangat belajarnya. Itu yang pertanyaan nomor 2. Dan tadi untuk pertanyaan nomor 3, isu strategis relevan, apakah problem atau kebijakan? Sebetulnya dua-duanya gitu ya. Misalnya tadi pendidikan gitu, dalam sistem pendidikan yang ada saat ini sebetulnya masih ada mungkin ketimpangan gitu, atau misal kita memerlukan peningkatan kapasitas guru gitu. Tapi yang sekarang ada sebetulnya pendekatan pendidikan juga dari membangun sekolah-sekolah. Nah, kita misal ditanya gitu, gimana, setuju nggak nih dengan pembangunan sekolah-sekolah baru, sedangkan di daerah juga mungkin sudah ada sekolah. Nah, itu bagaimana pandangan kita gitu, atau bagaimana permasalahan di daerah gitu ya, yang kurang infrastruktur, di mana
siswa-siswa masih harus naik perahu dan sebagainya gitu. Jadi pastikan gitu ya ketika disebut pendidikan gitu, misal isunya gitu ya, kita tahu gitu, oh ini masalahnya ini, kebijakannya ini, atau misal tentang digital itu yang lagi sangat hits sekarang gitu ya. Misal isu terkait digital gitu itu sangat banyak kan masalahnya, ada digital divide gitu, dan pemerintah gitu. Misal ketika kita ditanya, menurut kamu pemerintah udah ngapain aja sekarang gitu. Kita juga udah tahu gitu. Iya, pemerintah sebetulnya punya beberapa dokumen terkait digital, baik itu dalam rencana pembangunan atau misal strategi terkait dengan ekonomi digital dan sebagainya gitu. Tapi ketika ditanya permasalahan pun kita tahu gitu, ada berbagai macam generasi di Indonesia ini, baik itu yang lansia, Gen Z gitu ya, milenial dan sebagainya. Dalam hal digital itu pendekatannya pasti memerlukan pendekatan yang berbeda. Misal, jadi jawaban saya adalah dua-duanya. Ketahui kebijakannya, ketahui masalahnya, ketahui juga kamu tertariknya di mana dan kontribusi kamu itu ke arah mana. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Silakan Mas Dika. Sorry. Oh iya, thank you. Oh ya, Dede udah kembali nih. Eh, saya nambahin dikit yang pertanyaan pertama juga, Mas Nazar. Jadi memang rasanya dominasi di riset itu bakal terlihat signifikan dibanding yang S2, tetapi eh, jangan jangan juga akhirnya menafikan aspek-aspek umum yang dipersiapkan gitu ya. Jadi saya juga kemarin punya menti yang baru tes S3 juga gitu ya, keluar negeri gitu, dan ternyata kayak alasan kenapa dia harus S3 itu juga banyak digali gitu ya. Kenapa ambil kenapa harus S3, apa apa kebutuhannya dan seterusnya gitu. Jadi itu juga banyak digali gitu ya. Dan kadang nih kalau Mas Najar misalnya dosen udah biasa nulis proposal riset dan seterusnya, mungkin bisa aja proposal risetnya dirasa oh iya udah oke nih gitu ya. Akhirnya bisa gali aspek lain gitu ya. Jadi itu juga harus harus ready dengan segala sesuatunya gitu ya. Jadi tetap bagian itu, dan walau yang riset itu ya harus benar-benar lah. Kenapa ini riset ini bakal banyak dielaborasi? Kita harus lihat juga nih background pewawancara LPD itu minimal S3 gitu ya. Kalau S3 di Indonesia berarti rata-rata dosen Mas Najar ya. Dosen itu sangat ngerti kan urusan riset nih ya. Dibanding nanyain yang lain, mending nanyain riset kalau dosen kan. Jadi itu bisa banyak banyak elaborasi ke situ gitu. Jadi makanya yang itu benar-benar harus dipersiapkan. Apalagi mereka yang udah ngelewati fase itu ya, apa namanya, strugglingnya, publikasinya atau apapun itu. Nah, itu kan ada kedekatan emosional juga dengan si interviewer, jadi bisa justru lebih dalam gitu ya di aspek risetnya itu. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, kalau tadi saya ngelengkapin juga dari yang saya katakan tadi, semuanya Mas Nazar ya, bahkan nggak mesti kebijakan, isu. Nah, misal kayak apa aja yang viral di sosmed dan seterusnya yang relevan dengan studi yang kita ambil, kita harus tahu itu apapun itu gitu ya. Jadi makanya kalau kalau kita itu harus benar-benar monitoring apa yang isu-isu terkini terkait apa yang kita lakukan, apakah itu perilaku masyarakatnya, kayak saya bilang tadi ya, ngomongin ekonomi digital tapi yang viral di internet itu adalah orang-orang korban pinjol akhirnya kena judol dan seterusnya, mungkin itu yang menarik atau itu yang terbesit ketika dengar kata-kata fintech gitu. Itu yang muncul di konotasi atau apa di kepala daripada interviewer, mereka bisa nanyain itu. Jadi segala sesuatunya. Nah, jadi tidak mesti yang Mas sampaikan tadi kata Mbak ini apapun itu harus kita tahu gitu ya. Itu menunjukkan juga kenapa sih ini penting? Itu menunjukkan keseriusan kita terhadap isu ini gitu ya. Itu menunjukkan keseriusan kita terhadap isu. Jadi kita bisa ngobrol nyambung apa saja tentang isu. Nah, kalau kalau saya nih sekarang di fintech gitu, maka saya harus bisa ngomong fintech ini ke anak SD sampai ke profesor gitu ya, isu yang relevan dengan masing-masing dari mereka. Itu kira-kira Mas Najar. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Andika dan juga Mbak Yeni ya atas jawabannya. Dari Mas Nazar gimana? Ada yang mau ditambahkan sedikit lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Mas Dede. Makasih Kak Handika, Kak Yan. Iya, tadi terkait bahasa Inggris juga Mas yang mungkin boleh sharing sedikit bahwa siapapun pendaftar LPDP mau yang tujuannya ke dalam negeri ataupun ke luar negeri, biasanya juga akan ada beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris tergantung gitu. Jadi kadang teman-teman yang dalam negeri pun juga ada satu pertanyaan, dua pertanyaan atau bahkan di bagian perkenalan itu juga diminta dalam bahasa Inggris begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang studinya di dalam negeri pun akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi tadi seperti yang Kak ini sampaikan ya mungkin kita bisa latihan gitu untuk bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu ya Kak Nazar. Baik untuk termin pertama
penanya terakhir kami persilahkan kepada Mas Randi, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Dede, mohon izin Kak Dika dan Kak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ini adalah dari ASN Kak, yang akan mengajukan ke S2 yang targeted dalam negeri. Ini pertama kali saya sampai ke seleksi substansi, dan sekarang dalam persiapan. Nah, saya sudah beberapa persiapan dalam beberapa minggu ini. Cuman kemudian dalam persiapan itu ada beberapa hal yang saya masih eh, agak ragu nih dalam mempersiapkannya. Pertama, terkait dengan ini Kak, Eh, saya kan sebagai ASN artinya sudah punya pengalaman bekerja di atas 5 tahun di tempat bekerja. Nah, bagaimana nanti proporsi pertanyaan para interviewer terkait dengan rekam jejak dibandingkan dengan rencana studi? Apakah nanti akan lebih banyak bertanya tentang rekam jejak kah, atau lebih banyak bertanya tentang rencana studi kah? Nah, ini masih saya mungkin butuh penjelasan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pilihan 3 kampus. Kebetulan saya belum ada LOE ya. Nah, jadi di situ kan dipilih 3 kampus. Nah, ketiga-tiga kampusnya ini sebenarnya sudah saya riset, di mana salah satunya adalah kampus S1 saya dulu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita memang benar-benar harus menguasai ketiga-tiganya, atau hanya pilihan satunya saja, dan pilihan dua atau tiganya mungkin sebenarnya memang saya tidak terlalu menguasai seperti pilihan pertama saya, itu kampus saya yang S1 dulu. Dan yang ketiga terkait dengan teknis nih Kak, bagaimana nanti panjang jawabannya ya, karena saya beberapa kali melihat simulasi mock up interview. Apakah itu ketika misalkan tiap satu pertanyaan kita harus usahakan 90 detik menjawab per satu pertanyaan, atau ada kemungkinan nanti kita menjawabnya untuk satu pertanyaan ini agak panjang nih, karena mungkin cerita yang akan kita ceritakan di situ bisa memakan waktu 3 sampai 4 menit, atau bisa lebih pendek misalkan karena pertanyaannya eh, mungkin hanya butuh jawaban pendek, jadi dalam waktu 15 atau 20 detik kita sudah menyelesaikannya. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Randi. Tadi backgroundnya dari ASN ya, kurang lebih seperti itu ya yang akan lanjut ke dalam negeri. Pertanyaannya ada 3, Kak Yeni dan Mas Handika. Yang pertama, sebagai seorang ASN yang mungkin sudah punya pengalaman kerja kurang lebih 5 tahun atau lebih begitu ya. Kira-kira proporsi pertanyaan dari interviewer itu akan lebih banyak kemana nih? Ke rekam jejak pekerjaannya beliau atau justru ke rencana studinya? Jadi kira-kira proporsi yang akan ditanyakan lebih banyak untuk rekan-rekan ASN yang sudah bekerja mungkin lebih dari 5 tahun, kira-kira proporsinya akan lebih banyak kemana pertanyaannya. Yang kedua, untuk rekan-rekan kita yang mendaftar dengan jalur non-LOE, mereka diberikan kesempatan untuk memilih 3 kampus. Kira-kira yang paling perlu dikuasai apakah ketiga-tiganya atau cukup pilihan pertama begitu ya, untuk nanti mungkin akan digali lebih dalam pada saat interview. Jadi apakah harus menguasai tiga-tiganya atau cukup yang pilihan pertama? Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan panjang jawaban, apakah memang ada rules atau mungkin pengalaman-pengalaman dari Kak Handika atau Kak Yeni bahwa satu pertanyaan mungkin maksimal 90 detik, atau misalnya ada pertanyaan yang butuh narasi panjang mungkin butuh 3 sampai 4 menit, atau mungkin justru ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab hanya dalam kurun waktu 15 sampai 20 detik. Kira-kira ada relevansinya nggak antara pertanyaan dengan jumlah waktu yang secara teknis perlu kita jaga gitu dalam menjawab pertanyaan tersebut? Silahkan mungkin dari Mas Handika, boleh? Thank you Mas Randi. Lalu nanti yang pertanyaan pertama mungkin lebih cocok dijawab kayak Mbak Yeni ya, karena beliau juga ASN. Saya enggak. Jadi yang pertama kayaknya mungkin masih apa namanya yang pasca studi juga lebih, kalau saya highlight biasa ke menti saya adalah bagaimana bisa meyakinkan rencana-rencana itu realistis gitu ya. Saya highlight ke situ aja ya Mas Randy, nanti proporsinya bisa dilengkapi juga oleh Mbak Yeni. Tapi kalau misalnya di ASN itu salah satu challenge-nya kan itu, kalau kita nih yang di swasta gitu ya, itu enak gitu jelasin rencana inisiatif kita itu nggak terlalu birokratis lah gitu ya untuk mengeksekusinya. Jadi itu mungkin yang perlu di highlight menurut saya. Nah terus yang kedua, eh,
Jadi yang bagian itu selalu menarik sih bagi interviewer menurut saya. Gimana kita merealisasikan itu gitu ya, untuk bisa mewujudkan itu. Terus yang kedua terkait 3 kampus. Jadi semuanya tetap harus dikuasai, Mas Randy. Jadi sebagaimana saya sampaikan sejak awal, seluruh yang kita cantumkan di formulir itu harus benar-benar kita kuasai. Jadi walau kita punya preferensi untuk pilihan yang nomor 1, eh, bisa aja yang nomor 2, nomor 3 tetap dielaborasi. Nah, dan jangan menganggap ya udah nanti bakal nomor 1 aja nih yang dielaborasi sebagaimana di esai gitu ya. Tetap aja bisa itu. Bahkan ketika teman-teman yang tanpa LO ini bisa aja disuruh banding-bandingin kan. Kenapa nggak ini jadi nomor 1, kenapa nggak ini nomor 2, dan seterusnya. Jadi tiga-tiganya harus benar-benar dikuasain dengan indikator yang sama gitu ya. Jadi kalau di pilihan 1 Mas ngerti betul struktur kursusnya, dosen-dosennya, fases-fases penunjangnya, ya pilihan kedua, ketiga pun harus punya argumentasi yang semacam itu. Terus yang ketiga, tentang durasi. Nah, sebenarnya tentang durasi ini nggak ada acuan gitu ya. Tapi saya sendiri buat ini ya, buat pandangan untuk perkenalan diri itu 60 sampai 90 detik. Itu literally saya yang nyampein sendiri. Nah, tapi yang tadi saya kelewat nyampein adalah salah satu yang harus diperhatikan di seleksi wawancara adalah to the point. Jadi jangan bertele-tele. Iya, kalau misalnya kita dapat jadwal 9, jam 9, jam 10, yang dapat jadwal jam 2, jam 3 gitu. Mereka udah wawancara berapa orang, udah berair matanya depan laptop gitu ya. Udah baca bejibun esai, formulir gitu ya. Jadi kita harus benar-benar to the point gitu ya. Dan sekarang itu sudah banyak apa ya? Mungkin ada tipikal eh, interviewer yang dia dengerin kita, Mas Randi. Tapi ada dia karena kita tuh terlalu bertele-tele dipotong. I think you don't get the point gitu ya. Itu kalau misalnya orang punya mental yang kuat sih iya. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan. Tapi kalau misalnya yang udah nervous gitu ya, terus udah bisa buyar semua tuh gitu ya. Kena statement kayak gitu. Nah, jadi eh, jawaban tentu durasi sesuai dengan kebutuhan dari pertanyaan. Bisa aja bahkan bisa pertanyaan itu bisa membutuhkan waktu sampai 2-3 menit bisa aja. Tapi ketika jawaban kita itu panjang, make sure kita menyampaikannya dengan enak gitu ya, terstruktur. Nah, jadi enggak apa namanya sehingga orang nggak bosan gitu. Tapi overall jawaban yang paling krusial sebenarnya adalah to the point. Bahkan ada tips nih mungkin dari saya juga adalah instead of kita jelasin latar belakang baru argumentasi gitu ya. Misal kita bilang apa menurut Anda masalah di bidang apa namanya yang menjadi isu di tempat Anda bekerja sehingga Anda layak untuk melanjutkan sehingga Anda memilih untuk melanjutkan studi di prodi ini. Mungkin kita punya 3 alasan gitu ya. Tapi saya prefer kita jawabnya alasannya langsung kasih tahu nih. Alasan pertama ini karena ini, 2 ini karena ini, 3 ini karena ini. Jadi daripada kita ini jelasin latar belakang bla 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 baru ini, latar belakang baru ini gitu. Jadi apa istilahnya? Deduktif ya, daripada induktif gitu ya. Jadi ketika kita dipotong pun itu kita poin awalnya udah dapet gitu. Jadi to the point itu menurut saya krusial. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Nah, itu kalau memang jawabnya 15 detik bisa, ya manfaatkan itu. Kalau misalnya bisa langsung jawab memang singkat, ya udah gitu sih, Mas Randi. Itu aja dari saya, Dek. Terima kasih. Siap. Selanjutnya silakan Mbak Yeni mungkin bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya utamanya tadi silakan. Iya, terima kasih Mas Dede dan Mas Randi ya, salam kenal sebelumnya. Ya, jadi saya juga ASN kebetulan dan saya sudah kerja 7 tahun, baru habis itu apply S2 waktu itu. Dan sebetulnya kembali lagi nggak ada yang tahu pertanyaan interview itu nanti akan kayak apa. Nggak ada yang bisa tahu persisnya. Kita hanya bisa berlatih, berlatih, dan berlatih dan menduga kemungkinan ditanya ini, kemungkinan itu. Tapi nggak ada yang tahu. Jadi tentang tadi pertanyaannya, bobotnya akan lebih banyak mana nih rekam jejak atau rencana studi? Nggak ada yang tahu. Tapi di kasus saya pribadi waktu itu lebih ke rencana studi karena kebetulan saya waktu itu masuk non LOE dan kampusnya juga cukup menantang gitu, dianggap menantang sama interviewernya. Jadi mayoritas sesi interview saya itu saya ditanya gitu, kamu yakin mau ke sana? Kamu bisa? Kamu udah siap? Jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu karena non LOE
dan karena dia tahu kampus tujuan saya juga gitu. Nah, jadi persiapkan diri sebaik mungkin karena bisa saja ditanya tentang rekam jejak gitu ya. Gimana instansi kamu saat ini? Ada permasalahan apa saat ini? Apa yang mau kamu bawa ke instansi kamu ketika lulus nanti? Atau misal apa yang mau kamu pelajari gitu untuk membantu instansi kamu? Kapasitas apa yang sebetulnya harus ditambahkan gitu ya? Atau misal tenaga ahli di bidang apa yang kurang di instansi kamu dan sebagainya gitu. Jadi tolong kuasain semuanya gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan tadi juga nomor 2 sudah dijawab Mas Dika ya, tiga-tiganya gitu. Dan kadang ada pertanyaan juga gitu, apa pembeda kampus 1 sama 2 sama 3 gitu. Kamu apa bedanya nih kalau di kampus kedua kamu mau ngambil course tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan random pun bisa muncul ya sebetulnya gitu. Termasuk juga tadi poin 1, pertanyaan apapun gitu random, tetap kita antisipasi kemungkinannya. Dan tadi nomor 3 juga terkait dengan panjang jawaban, mungkin yang mau saya tambahkan adalah kita gitu ya sebagai manusia kita pasti punya rentang fokus. Jadi misal kebayang kalau kita menginterview 10-20 orang dalam sehari gitu ya, kita pasti punya rentang fokus nih. Menit pertama sama menit kedua pasti udah beda gitu. Jadi pastikan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot itu di menit pertama gitu. Dan ketika misalnya kita punya 3 alasan gitu ya dalam menjawab sesuatu, misal kenapa kamu memilih gitu ya, memutuskan untuk melamar beasiswa LPDP? Kalian punya berbagai alasan nih. Pastikan sebutkan pertama alasan yang bobotnya itu paling berat dulu gitu, baru diurutkan gitu ya, kedua, ketiganya. Karena kalau salah urutan nih yang akan tercapture duluan yang pertama disebutkan gitu ya. Kebayangkan, jadi kalau misalnya bobotnya kurang kuat, kita lemparkan pertama, di situ fokus interviewer kan pasti langsung ini ya, karena itu masih detik-detik pertama kita menjawab seperti itu. Dan kalau misalnya memang ada hal-hal yang memerlukan penjelasan panjang gitu, seperti tadi misal jelaskan relevansi studi kamu dengan pekerjaan kamu dan latar belakang kamu, ya otomatis itu tidak bisa dijawab dengan pendek ya, tapi kita coba jelaskan gitu ya, singkat, padat, dan jelas gitu. Nah itu pasti akan memakan beberapa detik gitu. Kalau dari saya pribadi ya 1 menit atau ya tadi 90 detik gitu, tapi jangan sampai terlalu panjang atau terlalu bertele-tele gitu. Atau ada juga kesalahan lain yang saya temukan adalah ngeblank gitu, ditanya apa malah sibuk cerita yang lain yang nggak menjawab pertanyaan tersebut. Nah itu juga hati-hati gitu ya, apa grogi ngeblank jadinya ngomong apa gitu. Nah itu jadi mungkin itu tips dari saya ya, nggak ada durasi yang pasti tapi pastikan singkat padat jelas menjawab tadi to the point ke pertanyaannya, dan ketika punya alasan itu dibobot gitu ya, yang mana duluan yang harus saya ceritain duluan gitu. Terima kasih Mas Dede. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yeni. Ya, tadi itu sedikit tambahan dari Mbak Yeni ya, Mas Randi ya. Nah, kebetulan saya juga adalah ASN gitu, Mas Randi. Kalau tadi perspektifnya Mbak Yeni itu adalah beliau banyak ditanya soal rencana studi, berbeda dengan saya yang memang ditanya lebih banyak terkait dengan rekam jejak, Mas Randi. Jadi, saya lebih banyak ditanya dari sisi pekerjaan saya selama sekian tahun saya bekerja di bidang apa, tupoksinya sebagai apa, kendalanya seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi saya lebih banyak ditanya di bagian sana. Jadi benar kata Mbak ini tidak ada yang tahu proporsinya ya. Jadi apakah yang akan banyak ditanya terkait rekam jejak atau rencana studi itu interviewernya yang punya hak gitu untuk untuk menanyakan kita. Jadi silahkan belajar sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Baik, em, waktu sebenarnya tinggal sedikit lagi, namun karena masih ada satu yang mencoba untuk raise hand, kita akomodir dulu ya Mas Handika dengan Mbak Yeni ya. Silahkan kepada Mbak Nina mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Dede. Pertama mohon izin untuk off cam karena lumayan nih dari tadi sinyalnya. Jadi daripada apa nge-freeze atau terganggu, jadi mohon izin pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin singkat saja untuk Mbak Yeni dan Mas Dika. Saya berencana untuk mendaftar di LPDP Batch 2 karena memang eh, sekarang sudah proses ke Edinburgh untuk PhD di bidang kimia, begitu. Jadi baru bisa untuk di LPDP Batch 2, insya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apabila tujuan saya itu internasional, terkait dengan personal explanation yang di web LPDP itu, apakah lebih baik diisi dengan in English untuk yang strengths dan lain-lain itu, atau bahasa Indonesia itu oke gitu? Karena jujur bukan apa namanya, karena kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia,
terkadang dari sisi emosi untuk menceritakan tentang esai itu tetap sedikit berbeda gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sekarang sebagai seorang dosen di bidang kimia dan sebenarnya untuk apply di Edinburgh ini agak sedikit berbeda begitu ya. Jadi saya apply-nya itu di chemical engineering atau teknik kimia, sedangkan background saya itu adalah kimia. Apakah hal-hal seperti itu akan menjadi suatu hal yang agak sulit untuk menjadi pertimbangan si interviewer ini karena berbeda begitu atau multidisiplin atau bagaimana gitu? Mungkin itu saja, Mas Dede. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kak Nina. Tadi ada 2 pertanyaan ya dari Mbak Nina ya untuk Mas Andika dan Mbak Yeni. Yang pertama, beliau berencana untuk mendaftar LPDP di batch 2. Ini lebih kekaitannya di bagian administratif mungkin ya, Mbak Yeni dengan Mas Andika ya. Kalau misalnya kita tujuan internasional atau luar negeri, apakah sebaiknya kita menulis segala bentuk CV termasuk esai mungkin apakah dalam bahasa Inggris atau boleh dalam bahasa Indonesia? Karena menurut Mbak Nina sepertinya kalau kita mengutarakan dalam bahasa Indonesia itu emosinya lebih sampai begitu dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa Inggris, mungkin seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua tadi beliau saat ini bergerak sebagai seorang dosen di bidang kimia, kemudian rencana untuk apply di Edinburgh ini mungkin agak sedikit berbeda, artinya mungkin tidak linear gitu ya, antara pekerjaan saat ini mungkin juga dengan background pendidikan sebelumnya dan background pendidikan yang akan diambil nanti gitu. Nah, ketika tidak ada kesinambungan antara background pendidikan sebelumnya atau mungkin pekerjaan saat ini dengan rencana studi yang akan diambil, nah kira-kira ini akan seperti apa gitu dari sisi peluang untuk diterima atau mungkin menarik benang merah supaya bisa relevan gitu antara pertama sampai dengan rencana studinya nanti. Silahkan, boleh dari siapa dulu yang mau menjawab? Mbak Yeni mungkin ya, boleh deh. Oke, boleh. Oke, Ya. saya izin menjawab. Nanti Mas Dika minta tolong ditambahkan. Ya, pertanyaan oh ya, salam kenal Mbak Nina. Yang pertama tentang tujuan internasional sebaiknya bagaimana? Mungkin saya ceritain sedikit pengalaman saya. Saya pernah baca esai bahasa Inggris, tapi strukturnya cukup aneh dan menggunakan ChatGPT dan kalimat berulang-ulang dan sebagainya. Dan saya pernah lihat struktur esai bahasa Indonesia yang sangat baik, terstruktur dengan rapi dan tadi mungkin ya emosinya tersampaikan. Di sisi lain, saya juga pernah menjadi mentor untuk orang yang kampusnya tujuan luar negeri dengan esai bahasa Inggris dan lolos, juga dengan esai bahasa Indonesia dan lolos gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi dari pengalaman saya tersebut gitu ya, sepertinya tidak ada patokan harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Namun saya pribadi ketika saya melamar waktu itu, karena kampus tujuan saya di Amerika Serikat, saya menggunakan esai bahasa Inggris. Tapi saya memastikan esai saya itu strukturnya baik gitu ya, grammarnya baik gitu. Saya cek ulang grammarnya berkali-kali, susunannya gitu ya, alurnya antar paragraf saya cek ulang berkali-kali gitu. Dan bahkan saya minta feedback juga gitu dari orang yang mungkin Inggrisnya lebih baik dari saya. Nah, seperti itu. Jadi, pesan saya adalah ketika mau menuliskan baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, pastikan strukturnya baik. Andaikan memang tadi ya takutnya emosinya nggak bisa tersampaikan atau gimana, oke, kalau lebih nyaman bahasa Indonesia silahkan. Selama esainya tadi bisa menjelaskan dengan jelas gitu ya alasan dan tadi jembatan yang tadi saya sebutkan ketika presentasi. Dan untuk nomor 2, latar belakang pekerjaan dan mungkin jurusan yang dituju beda. Kembali lagi itu kembali ke jembatan gitu. Sebetulnya saya menghadapi gitu ya berbagai macam case gitu di mana S1-nya apa gitu ya, S2-nya apa beda banget tapi dia bisa jelasin gitu kenapa dia butuh itu. Kebetulan menti saya kebanyakan ambilnya public policy gitu ya. Dan background-nya macam-macam gitu. Ada yang misal dari farmasi gitu, ada yang dari jurusan lain gitu ya, nggak selalu misal ekonomi atau mau apapun. Selama bisa menjelaskan gitu, kenapa saya butuh S2 ini, itu silahkan aja gitu. Ada menti saya, dia S1-nya juga hal yang lain, pekerjaan yang lain, dia mau ambil sustainability misal, silahkan saja selama bisa menjelaskan. Yang bahaya adalah ketika ketiga hal tersebut gitu ya, pendidikan, pekerjaan, dan jurusan tujuan gitu, itu udah berbeda satu sama lain, dan kita gagal menjelaskan. Itu akan menjadi celah yang sangat besar. Tapi selama kita punya alasan yang kuat untuk itu, misal kita melihat gitu ada permasalahan yang harus diselesaikan gitu dan sepertinya dengan background S1 saya
jika digabungkan gitu ya dengan pendidikan yang akan saya tempuh di S2 nanti, ini akan menjadikan saya tenaga ahli di bidang ini dan saya bisa menjawab permasalahan tersebut misalnya. Jadi kuncinya di jembatan. Mungkin sekian dari saya. Silakan Mas Dika. Iya, saya setuju full sama Mbak Yeni. Jadi justru 2019 itu essay LPDP itu ada kata-kata kayak gini. Justifikasi pemilihan program studi. Jadi nggak ada kata, jadi memang yang ditekankan adalah itu, ada itemnya gitu. Jadi proposal studi itu rencana studi bahasa essay tahun 2019 itu dan memang justifikasinya gitu ya. Saya termasuk yang lulusan sarjananya hukum, jadi S1-nya hukum, terus yang keduanya ambilnya justru kekajian strategik dan global gitu ya, global studies gitu. Jadi yang penting adalah kita benar-benar bisa tahu kenapa kita ambil studi tersebut. That's all, kayak Mbak Yani bilang tadi. Kalau lembaganya butuhnya adalah memang expertise yang akan diambil yang cocok untuk yang prodi A, kenapa kita maksakan prodi B yang relevan dengan yang dengan studi kita yang sebelumnya dan seterusnya gitu. Jadi apa justifikasinya itu lebih penting gitu. Misalnya kayak saya ini nanti sekarang berkarir di asosiasi fintech yang tugasnya advokasi gitu ya. Dan saya mungkin logis juga kalau saya ambil public policy karena handle government relation, advokasi kebijakan dan seterusnya gitu. Yang penting saya bisa menjelaskan kan kenapa saya pengen ambil itu. Itu aja sih, Dede. Tadi yang disampaikan Mbak Yeni udah komprehensif dan sangat setuju. Ya, terima kasih Kak Yeni dan Mas Andika. Jadi teman-teman untuk yang mungkin tidak linear dari pendidikan atau pekerjaan dan rencana yang akan diambil, mungkin lebih kepada bukan alasan karena saya ingin, tapi karena Indonesia butuh ya. Jadi perspektifnya kita ubah ke sana. Bukan karena saya ingin kuliah ke sana, tapi karena Indonesia butuh orang yang akan kuliah ke sana. Nah, perspektifnya kita ubah tuh teman-teman ya. Jadi bukan dari sisi alasan personal, tapi lebih kepada kontribusi untuk Indonesia seperti itu. Baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:03, sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini, dan sebelum kita menutup sesi webinar kita pada malam hari ini, mungkin saya persilahkan kepada Mbak Yeni terlebih dahulu, barangkali ada closing statement yang ingin mau disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, silahkan Mbak Yeni. Ya, baik. Terima kasih Mas Dede. Untuk teman-teman yang mungkin sudah apply atau sedang di tengah-tengah mempersiapkan diri untuk seleksi substansi, pesan saya adalah jangan nyerah, jangan minder, lakuin yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan lolos gitu. Tapi andaikan enggak pun jangan menyerah gitu. Jadi tetap optimis gitu ya. Usahakan tetap tenang. Saya tahu itu sulit gitu ya karena seleksinya banyak dan dokumen yang harus dipelajari segala macam banyak gitu. Tapi tetaplah tenang, lakukan yang terbaik. Jangan minder. Misal yang tadi bahasa Inggris atau misal, aduh saya kayaknya kurang jago ngumpulin data atau apapun. Fokus ke kelebihan kita gitu. Dan tadi tentang hal-hal yang kita khawatirkan ya coba kita antisipasi semaksimal mungkin dan lakukan dengan maksimal. Setelah itu ya udah gitu. Yang penting kita sudah berusaha gitu dan tetap percaya diri dan tetap tenang. Jangan lupa latihan, latihan dan latihan untuk seleksi substansi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Selanjutnya silahkan kepada Mas Andika closing statement-nya sebelum mengakhiri kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Ya, eh, pertama teman-teman selamat berjuang gitu ya. Jadi rasio orang yang memiliki gelar S2 dan S3 di Indonesia itu sangat kecil gitu ya. Jadi itulah salah satunya kenapa kami di Komdev MG itu aktif ya. Jadi rasio kita itu terhadap usia produktif terhadap orang yang memiliki gelar doktor ataupun magister itu 0,53% gitu ya. Kalau Malaysia, Vietnam itu udah 2, gitu ya. Kalau negara maju kita benchmark itu udah 8% gitu ya. Eh, jadi selamat berjuang karena kita punya tugas besar gitu. Dan ini yang harus ada di kita teman-teman. Jadi jangan minder dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita guru, apakah kita karyawan swasta, karyawan startup, ASN, apapun itu jangan minder untuk apply di LPDP. Kita layak karena memang Indonesia butuh kita. Dan itu yang disampaikan juga oleh LPDP gitu ya. Jadi tugasnya memang untuk menyiapkan itu. Jadi tingkat apa namanya harus percaya diri. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Teman-teman jangan sempitkan definisi berkontribusi ke Indonesia dengan profesi masing-masing. Semuanya kita punya peran. Pengusaha punya peran, KSN punya peran, semuanya punya peran. Jadi jangan sempitkan juga. Jadi sehingga itu jangan membuat teman-teman, aku kalau kembali ke startup lagi apa ini nggak ada kontribusi ya berikutnya dan seterusnya gitu. Nah,
Terakhir, LPDP ini kan semakin kompetitif, oleh karenanya teman-teman, menurut saya dengan berbagai macam informasi yang ada, berbagai macam program mentoring yang ada, maka tetaplah jadi diri sendiri di hari wawancara nanti gitu ya. Jadi jangan memaksakan format-format yang sulit kalian adopsi, nggak sesuai dengan kalian, terus akhirnya saking banyaknya sehingga nggak konsentrasi gitu ya terhadap dengan diri sendiri. Jadi kuasain semuanya apa yang disampaikan di formulir sehingga di hari wawancara nanti bisa all out gitu sih. Itu saja, kami mendoakan yang terbaik untuk teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Terima kasih. Silakan Dede. Baik, terima kasih Mas Andika untuk penyampaian closing statement-nya. Tadi bagi teman-teman mungkin ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di kolom komentar. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu teman-teman. Namun tidak perlu khawatir, tadi tim panitia juga sudah memberikan kontaknya Mas Handika dan juga Mbak Yeni ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan di luar webinar ini. Silahkan nanti untuk berkomunikasi lewat jalur yang tadi sudah disampaikan oleh para panitia. Silahkan jangan lupa untuk digunakan gitu ya jalur-jalur yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Mbak Yeni dan juga Mas Andika di luar webinar ini. Baik, karena tadi kita sudah mendengarkan bersama closing statement dari Mbak Yeni dan juga dari Mas Andika, untuk itu closing statement tadi mengakhiri kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta, rekan-rekan yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini, yang menyempatkan waktu malamnya yang harusnya kita sudah mulai beristirahat, tetapi masih menyempatkan waktu untuk mendengarkan insight-insight yang penuh makna ya dari kedua narasumber. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk partisipasi aktifnya juga kepada teman-teman semua. Tentu doa kami semua di sini adalah